Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala as'adi wa asyrafi nuri jami'il anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mari kita buka ngaji kita pada malam hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita nikmat dan karunia-Nya. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah pada malam hari ini kita akan lanjutkan ngaji kita yang insyaallah sampai pada Quran surat Al-Baqarah, surat Ali Imran ayat 16, 17, 18 dan 19. Quran surat Ali Imran ayat 16, 17, 18 dan 19. Pada malam hari ini kita akan lanjutkan ngaji kita yang sebelumnya kita telah membahas mengenai tentang orang-orang yang bertakwa. Kenikmatan-kenikmatan surga yang Allah Subhanahu wa taala tunjukkan kepada kita di ayat ke-15. 2 minggu lalu Allah Subhanahu wa taala membandingkan kepada kita. Dimulai dari ayat ke-14. Nah, dihiasi bagi manusia kecintaan terhadap apa-apa yang diinginkan berupa nisa, berupa wanita, anak-anak, harta melimpah, ya, harta benda. Dari apa saja? Dari emas dan perak, dan kuda-kuda yang bernama, yang bertanda, dan hewan ternak dan tanaman. Kemudian Allah Subhanahu wa taala pada ayat selanjutnya di pertemuan kita sebelumnya, Qul a'unabbi'ukum bi khairim min dalikum, kata Allah, maukah kalian aku beritahu terhadap sesuatu yang lebih baik daripada hal-hal yang disebutkan di ayat 14. Bagi orang-orang yang bertakwa di sisi Tuhan mereka surga yang mengalir dari bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya, dan mereka diberikan pasangan-pasangan yang mutahharah, yang disucikan. Nah, kemudian pada ayat yang kita pelajari pada malam hari ini, kita akan membahas siapa sih orang-orang yang bertakwa ini. Biasanya kalau kita sholat Jumat, khotib ini senantiasa berpesan, marilah kita menjaga dan meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita, agar kita kelak jadi termasuk golongan orang-orang yang bertakwa. Nah, jadi orang-orang yang bertakwa ini yang bagaimana sih? Nah, ini dia. Quran surat Ali Imran ayat 16, 17, 18 dan 19. Sebelum kita baca ayat karimah yang akan kita kaji pada malam hari ini, mari kita baca dulu satu surat Al-Fatihah. Liridaillahi ta'ala wa syafaati Rasulillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yaquluna rabbana inna
innana amanna innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzaban nar as-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfiqina wal-mustaghfirina bil-ashar syahidallahu annahu la ilaha illahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illa huwal azizul hakim inna dina indallahil islam wa makhtalafal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum wa man yakfur bi ayatillahi fa innallaha sari'ul hisab sadaqallahul azim radhiyallahu ta'ala anna wa ankum wa an kafatil mu'minin. Bismillahirrahmanirrahim. Quran surah Ali Imran ayat 16, 17, 18 dan 19. Siapakah orang-orang yang beriman? Minggu lalu kita sudah membahas tentang dua kalimat di dalam setiap bahasa. Ada kalimat verbal, ada kalimat nominal. Kebaliknya, ada kalimat nominal, ada kalimat verbal. Kalimat nominal adalah kalimat yang digunakan untuk menjelaskan sifat, keadaan, ataupun kondisi orang. Misalnya ada orang namanya Pak Farhan. Pak Farhan seorang guru. Ataupun Pak Farhan gondrong. Ini kalimat nominal. Biasanya kalimat nominal ini diawali dengan kata benda. Makanya dalam bahasa Arab namanya jumlah ismiyah. Ada lagi kalimat yang kedua yang ada pada setiap bahasa, namanya kalimat verbal. Kalimat verbal ini biasanya digunakan untuk menerangkan kata kerja. Pak Ali mencangkul di sawah. Ataupun Pak Farhan masuk ke kelas. Guru mengajar murid. Nah, ini namanya kalimat verbal. Di dalam Al-Quran sering kita pakai, ya, sesungguhnya Allah Maha Kuasa. Sesungguhnya Allah Maha Bijaksana. Nah, ini namanya kalimat nominal. Nah, apalagi misalnya ada kalimat verbal misalnya. Sesungguhnya Allah mengampuni orang yang bertaubat kepadanya. Nah, mengampuni. Berarti ini kalimat verbal. Baik. Kita coba bahas dulu. Alladzina orang-orang yang diawali dengan kalimat benda, kata benda berarti dia termasuk dari kalimat nominal. Betul. Alladzina orang-orang yang. Alladzina
Orang-orang yang bagaimana? Yaquluna, ada ya di depan maupun di belakang mereka. Yaquluna, mereka berkata. Yaquluna, mereka berkata. Siapa orang-orang yang bertakwa itu? Adalah orang-orang yang berkata. Apa kata orang-orang yang bertakwa? Rabbana, Robba Tuhanna kami. Rabbana, wahai Tuhan kami. Rabbana, wahai Tuhan kami. Kalau nggak ada wahainya, mohon diberikan wahai. Nanti kita akan jelaskan kenapa kok di situ wahai. Rabbana, wahai Tuhan kami. Rabbana, wahai Tuhan kami. Inna, sesungguhnya na kami. Innana, sesungguhnya kami. Innana, sesungguhnya kami. Innana, sesungguhnya kami. Amanna, ada na di belakang, artinya kami. Amanna, kami beriman. Amanna, kami beriman. Wahai Tuhan kami beriman. Sesungguhnya kami beriman. Fa maka ighfir, ampunilah. Faghfir, maka ampunilah. Faghfir, maka ampunilah. Faghfir, maka ampunilah. La bagina kami, lana bagi kami, lana bagi kami. Apa yang ampunilah bagi kami? Dzunuba, dosa-dosa na kami. Dzunubana, dosa-dosa kami. Dzunubana, dosa-dosa kami. Dzunubana, dosa-dosa kami. Waqi, peliharalah na kami. Waqina, peliharalah kami. Waqina, dan peliharalah kami. Dan qina, peliharalah kami. Dari apa? Azaba, siksa. Azaba, siksa. An-nari, neraka. Azaban nari, siksa neraka. Azaban nari, siksa neraka. Kita ulangi dulu terjemahan perkataannya. Siapakah orang-orang bertakwa? Alladzina, orang-orang yang bagaimana? Yaquluna, mereka berkata. Apa yang mereka katakan? Rabbana, wahai Tuhan kami. Innana, sesungguhnya kami. Amanna, kami beriman. Faghfir, maka ampunilah. Lana, bagi kami. Lana, bagi kami. Dzunubana, dosa-dosa kami. Dzunubana, dosa-dosa kami. Waqina, dan peliharalah kami. Waqina, dan peliharalah kami terhadap apa? Adzaban nari, siksa neraka. Mari kita artikan langsung maknanya bersama-sama. Orang-orang yang mereka berkata, wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami beriman, maka ampunilah bagi kami dosa-dosa kami dan peliharalah kami siksa neraka. Monggo sekali lagi, orang-orang yang mereka berkata, wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami beriman, maka ampunilah bagi kami dosa-dosa kami dan peliharalah kami siksa neraka. Jadi sifat yang pertama, orang-orang yang beriman ini orang-orang yang senantiasa beriman kepada Allah, percaya dan meminta ampun kepada Allah atas segala dosa dan minta kepada Allah agar dipelihara dari siksa neraka. Nanti kita akan bahas lebih lanjut dalam tafsir kita nanti. Kita lanjutkan dulu. Siapa lagi sifat orang-orang yang beriman itu? As-sabirina, orang-orang yang sabar. As-sabirina, orang-orang yang sabar. Siapa lagi orang-orang bertakwa itu? Dan as-sadiqina, orang-orang yang benar. Was-sadiqina, dan orang-orang yang benar. Was-sadiqina, dan orang-orang yang benar. Orang-orang yang jujur, orang-orang yang sesuai antara perkataan dengan perilakunya. Siapa lagi orang-orang bertakwa itu? Wal qanitina, dan orang-orang yang taat.
wal qanitina, dan orang-orang yang taat. Wal qanitina, dan orang-orang yang taat. Dan siapa lagi orang-orang yang bertakwa itu? Wal munfikina, dan orang-orang yang berinfak, menafkahkan. Baik. Wal munfikina, dan orang-orang yang menafkahkan. Ya. Wal munfikina, dan orang-orang yang menafkahkan. Dan siapa lagi orang-orang bertakwa itu? Wal mustaghfirina, dan orang-orang yang memohon ampun. Nah, di kamus, baik, mohon ampunan. Wal mustaghfirina, dan orang-orang yang memohon ampunan. Wal mustaghfirina, dan orang-orang yang mohon ampunan. Kapan orang-orang bertakwa ini memohon ampunan kepada Allah? Dengan al-ashari, waktu sahur. Bil ashari, dengan waktu sahur, atau pada waktu sahur juga sama ya. Bil ashari, dengan waktu sahur. Bil ashari, dengan waktu sahur. Boleh diberi tanda kurung, sepertiga malam. Waktu sahur itu kapan? Ya, sepertiga malam. Kita ulangi dulu. Siapa orang-orang yang bertakwa itu? As-sabirina, orang-orang yang sabar. As-sabirina, orang-orang yang sabar. Dan siapa lagi orang-orang yang bertakwa itu? Was-shadiqina, orang-orang yang benar. Shadiq, Abu Bakar As-Siddiq. Jadi kebenarannya ini sangat, makanya disebut dengan siddiq. Siapa lagi orang-orang bertakwa itu? Wal qanitina, dan orang-orang yang taat. Wal qanitina, dan orang-orang yang taat. Dan siapa lagi orang-orang yang bertakwa itu? Wal munfikina, dan orang-orang yang menafkahkan. Dan siapa lagi orang-orang bertakwa itu? Wal mustaghfirina, dan orang-orang yang mohon ampunan. Wal mustaghfirina, dan orang-orang yang mohon ampunan. Kapan orang-orang bertakwa ini mohon ampunan? Bil ashari, dengan waktu sahur. Mari kita artikan langsung maknanya bersama-sama. Orang-orang yang sabar, dan orang-orang yang benar, dan orang-orang yang taat, dan orang-orang yang menafkahkan, dan orang-orang yang mohon ampunan dengan waktu, pada waktu sahur. Baik, sekali lagi, siapa orang-orang bertakwa itu? Orang-orang yang sabar, dan orang-orang yang benar, dan orang-orang yang taat, dan orang-orang yang menafkahkan, dan orang-orang yang mohon ampunan dengan waktu sahur. Nanti kita akan jelaskan juga kenapa kok pada waktu sahur. Kenapa nggak siang hari atau pagi hari? Kita lanjutkan itu nanti. Kita teruskan dulu terjemah perkata kita. Syahida, menyaksikan atau bersaksi. Syahida, bersaksi. Syahida, bersaksi. Siapa yang bersaksi? Allahu, Allah. Nah, ini diawali dengan kata kerja, berarti ini termasuk dari kalimat verbal, betul. Nah, di sini kita lihat syahida, bersaksi. Di sini kita mau bilang siapa yang bersaksi atau kepada apa dia bersaksi, tergantung dari kalimatnya ataupun katanya diakhiri dengan apa. Nah, karena lafadz Allah di sini diakhiri dengan dhammah, berarti lafadz Allah menjadi subjek. Nah, andaikan di situ lafadz Allah diakhiri dengan fathah, berarti Allah menjadi objek. Siapa yang bersaksi? Allahu, Allah. Apa yang Allah saksikan? Apa yang Allah persaksikan? Annahu, sesungguhnya dia. Annahu, sesungguhnya dia. Annahu, sesungguhnya dia Allah. La, tidak ada ilaha Tuhan. La ilaha, tidak ada Tuhan. La ilaha, tidak ada Tuhan. Illa, kecuali huwa, dia. Illa huwa, kecuali dia. Illa huwa,
kecuali Dia. Siapa lagi yang mempersaksikan? Siapa lagi yang bersaksi? Wa dan al malaikatu, malaikat wal malaikatu, dan malaikat. Dan siapa lagi yang bersaksi? Wa dan ulu yang mempunyai qaiman al ilmi, ilmu. Wa ulul ilmi, dan orang-orang yang mempunyai ilmu. Wa ulul ilmi, dan orang-orang yang mempunyai ilmu. Yang bagaimana? Orang-orang yang mempunyai ilmu ini banyak. Siapa itu? Orang-orang yang mempunyai ilmu yang bagaimana? Qaiman, yang berdiri. Qaiman yang berdiri. Qaiman yang berdiri. Di mana? Dengan al-qisti, keadilan. Bil qisti, dengan keadilan. Bil qisti, dengan keadilan. Bil qisti, dengan keadilan. Orang-orang berilmu yang mereka menegakkan keadilan. La, tidak ada ilaha Tuhan. La ilaha, tidak ada Tuhan. La ilaha, tidak ada Tuhan. Illa huwa, kecuali Dia. Illa huwa, kecuali Dia. Dia yang bagaimana? Al-Azizu, maha perkasa. Al-Azizu, maha perkasa. Dia yang bagaimana lagi? Al-Hakimu, maha bijaksana. Al-Hakimu, maha bijaksana. Kita ulangi dulu terjemah perkataannya. Syahida, bersaksi. Syahida, siapa yang bersaksi? Allahu, Allah. Apa yang Allah persaksikan? Annahu, sesungguhnya Dia. Annahu, sesungguhnya Dia Allah. La ilaha, tidak ada Tuhan. La ilaha, tidak ada Tuhan. Illa huwa, kecuali Dia. Siapa lagi yang bersaksi? Wal malaikatu, dan malaikat. Siapa lagi yang bersaksi? Wa ulul ilmi, dan orang-orang yang mempunyai ilmu. Orang-orang yang mempunyai ilmu yang bagaimana? Yang bersaksi qaiman, yang berdiri. Qaiman, yang berdiri. Di mana? Bil qisti, dengan keadilan. Bil qisti, dengan keadilan. La ilaha, tidak ada Tuhan. La ilaha, tidak ada Tuhan. Illa huwa, kecuali Dia. Dia yang bagaimana? Al-Azizu, maha perkasa. Al-Azizu, maha perkasa. Dia yang bagaimana lagi? Al-Hakimu, maha bijaksana. Mari kita artikan langsung maknanya. Syahidallah, bersama-sama. Bersaksi Allah, sesungguhnya Dia, tidak ada Tuhan kecuali Dia, dan malaikat-malaikat, dan orang-orang yang mempunyai ilmu yang berdiri dengan keadilan. Tidak ada Tuhan kecuali Dia, maha perkasa, maha bijaksana. Mari sekali lagi. Bersaksi Allah, sesungguhnya Dia, tidak ada Tuhan kecuali Dia, dan malaikat-malaikat, dan orang-orang yang mempunyai ilmu yang berdiri dengan keadilan. Tidak ada Tuhan kecuali Dia, maha perkasa, maha bijaksana. Alhamdulillah. Sebetulnya kalau kita mau artikan, ikut sama pertanyaan-pertanyaannya juga, jadi artinya gini. Allah bersaksi, sesungguhnya Allah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Dan malaikat-malaikat bersaksi seperti Allah. Dan orang-orang yang mempunyai ilmu bersaksi seperti yang Allah saksikan. Tapi orang-orang ilmu yang bagaimana? Orang-orang yang menegakkan keadilan. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Dialah Allah yang maha perkasa, maha bijaksana. Sebetulnya kalau mau artikan lengkap seperti itu. Tapi kalau dalam literatur atau tata bahasa, ini banyak kalimat yang diulang. Sedangkan kalau menurut tata bahasa, setiap kalimat yang diulang ini merupakan
apa namanya kekurangan dalam bahasa. Andi adalah seorang dokter, ya. Karena Andi seorang dokter, maka Andi, nah, ini boros karena diulang-ulang. Nah, makanya ada dibuat kata ganti, Andinya akhirnya nggak disebut. Nah, kemudian sifat-sifat Andi tadi itu, karena Andi seorang dokter, maka Andi pintar dalam kesehatan, pandai atau mempunyai ilmu dalam kesehatan. Loh, nah, karena sudah diketahui kalau Andi itu dokter, berarti tinggal diberi dan aja. Dan Andi pintar, dan Andi seperti itu. Tinggal diberi dan saja. Dan Andi itu dan seperti itu. Inna sesungguhnya ad-dina agama. Inna dina sesungguhnya agama. Inna dina sesungguhnya agama. Di mana indah di sisi Allahi Allah. Indallahi di sisi Allah. Indallahi di sisi Allah. Sesungguhnya agama di sisi Allah. Apa itu al-islamu Islam? Al-islamu Islam. Wa dan ma tidak, wa ma dan tidak, wa ma dan tidak. Ikhtalafa berselisih, ikhtalafa berselisih. Siapa yang berselisih? Alladzina orang-orang yang, alladzina orang-orang yang bagaimana? Utu mereka diberi, utu mereka diberi. Kenapa mereka? Karena ada waw alif di belakang. Utu mereka diberi, wa utu dan mereka diberi. Diberi apa mereka? Al-kitaba kitab, al-kitaba kitab. Dan tidaklah berselisih orang-orang yang diberi kitab itu illa kecuali min dari ba'di sesudah, min ba'di dari sesudah, min ba'di dari sesudah ma apa yang ja'a datang hum kepada mereka, ma ja'ahum apa yang datang kepada mereka, ma ja'ahum apa yang datang kepada mereka. Apa yang datang? Al ilmu pengetahuan. Di kamus sama, baik. Al ilmu pengetahuan, al ilmu pengetahuan. Pengetahuan yang bagaimana? Bagian kedengkian, bagian kedengkian, bagian di mana? Baina di antara hum mereka, bainahum di antara mereka, bainahum di antara mereka. Wa dan man siapa yang, waman dan siapa yang, waman dan siapa yang yakfur ada ya di depan artinya dia. Berarti kalau kita buang ya di depan tinggal kafaro, ya. Artinya kafir. Yakfur dia kafir, yakfur dia kafir. Dan siapa yang dia kafir terhadap apa? Dengan ayat-ayat Allah, di ayatillahi dengan ayat-ayat Allah, di ayatillahi dengan ayat-ayat Allah. Fa innallaha maka sesungguhnya Allah, fa innallaha maka sesungguhnya Allah, Allah yang bagaimana? Sariun maha cepat, sariun maha cepat. Al-hisabi perhitungan, al-hisabi perhitungan. Kita ulangi dulu terjemah perkataannya. Innad dina sesungguhnya agama, innad dina sesungguhnya agama, di mana indallahi di sisi Allah yang diakui hanyalah apa? Al-islamu Islam, koma wama dan tidak, wama dan tidak ikhtalafa berselisih. Siapa yang tidak berselisih? Alladzina orang-orang yang bagaimana? Utul kitaba mereka diberi kitab, utul kitaba mereka diberi kitab. Illa kecuali min ba'di dari sesudah, min ba'di dari sesudah ma ja'ahum apa yang datang kepada mereka, ma ja'ahum apa yang datang kepada mereka.
Berupa apa? Al-ilmu, pengetahuan. Pengetahuan yang bagaimana? Bagi yang kedengkian. Di mana bainahum? Di antara mereka. Waman dan siapa yang yakfur dia kafir. Yakfur dia kafir terhadap apa? Bi ayatillahi, dengan ayat-ayat Allah. Fa innallaha, maka sesungguhnya Allah yang bagaimana? Sariun, maha cepat, al-hisabi, berhitungan. Mari kita artikan langsung maknanya bersama-sama. Sesungguhnya agama di sisi Allah Islam, dan tidak berselisih orang-orang yang mereka diberi kitab kecuali dari sesudah apa yang datang kepada mereka pengetahuan, kedengkian di antara mereka. Dan siapa yang dia kafir dengan ayat-ayat Allah, maka sesungguhnya Allah maha cepat perhitungan. Mari sekali lagi, sesungguhnya agama di sisi Allah Islam, dan tidak berselisih orang-orang yang mereka diberi kitab kecuali dari sesudah apa yang datang kepada mereka pengetahuan, kedengkian di antara mereka. Dan siapa yang dia kafir dengan ayat-ayat Allah, maka sesungguhnya Allah maha cepat perhitungan. Pernah kita bahas, kalau terdapat dua kalimat negatif berkumpul di satu, kalau ada dua kata negatif berkumpul di satu kalimat yang sama, maka maknanya positif, dan untuk menguatkan positif itu, ya. Contohnya yang paling sering kita sebut ya la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Berarti maknanya adalah benar-benar Tuhan ini hanyalah Allah. Nah, ini maknanya. La, tidak ada, kalimat negatif. Ilah, kalimat negatif. Berkumpul jadi kalimat yang positif, yang kuat. Di sini sama seperti itu. Di wa mahtalafal ladzi itu. Dan tidaklah berselisih, ya, orang-orang yang diberi kitab itu, kecuali kitab itu sudah datang kepada mereka dan mereka mendengki. Jadi kecuali mereka ini mendengki, ya, jadi kitab yang datang kepada mereka ini nggak akan mereka pakai. Nah, itu dia. Jadi karena kedengkian. Toh kemarin kita juga membahas tentang Bani Israel yang mereka ini ingkar kepada Allah, durhaka kepada Allah karena apa? Karena kedengkian. Karena kepentingan yang mereka miliki ini lebih tinggi daripada kepentingan kepada Allah. Makanya mereka mendengki. Jangankan manusia, Allah pun mereka dengki. Nah, itu dia. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala pada ayat 14 sudah mewanti-wanti manusia dihiasi dengan kenikmatan-kenikmatan yang dia inginkan, berupa wanita, anak-anak, harta benda, seperti itu. Baik, kita akan lanjutkan kajian kita ba'da Isya, ya. Sekarang kita barangkali yang mau ke kamar mandi, wudu. Insyaallah kita sampai di sini dulu, setelah Isya kita lanjutkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.